어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ragil Dimas Sarah Jayani. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang berisi tentang fungsi Pancasila dalam menghadapi globalisasi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu Pancasila. Pancasila adalah ideologi atau dasar negara Indonesia. Pancasila berasal dari kata Sanskerta, yang dimana Panca berarti lima dan sila berarti dasar. Adapun pengertian Pancasila terdiri dari 3 cara, yaitu etimologis, yuridis, dan historis. Pengertian etimologis menjelaskan Pancasila asal-usul dari kata Pancasila. Yang kedua, yuridis, yaitu Pancasila menurut hukum, yaitu yang dimana Pancasila itu berdasar dari Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga, historis, yaitu menjelaskan tentang sejarah Pancasila atau bagaimana Pancasila itu lahir. Globalisasi adalah penyebaran dampak dari berbagai negara, mulai dari budaya, ilmu pengetahuan, dan pemahaman-pemahaman filosofis dari berbagai negara. Atau globalisasi juga merupakan istilah dari peristiwa-peristiwa yang mengubah semua batas-batas negara. Salah satu contohnya adalah kemajuan teknologis. Adapun dampak dari globalisasi, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif terdiri dari pertama yaitu tumbuhnya semangat kompetitif untuk mengikuti arus globalisasi. Yang kedua, tumbuhnya solidaritas dan toleransi. Dan yang ketiga, menumbuhkan sikap terbuka untuk mengenal satu sama lain. Dan yang keempat, terbukanya mobilitas negara. Dan yang kelima, kemudahan dan kenyamanan hidup di era globalisasi. Adapun dampak negatifnya adalah yang pertama, yaitu pergeseran nilai-nilai yang baru seperti nilai budaya, nilai kemajuan teknologi, nilai budaya asing, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah terjadinya pertentangan antara nilai-nilai asing dengan nilai-nilai yang ada di negara kita. Dan yang tidak bisa nilai-nilai asing yang tidak bisa diterima di negara kita. Yang ketiga adalah perubahan gaya hidup, dan yang keempat adalah berkurangnya kedaulatan negara. Selanjutnya adalah tantangan pendidikan Pancasila yang dihadapi pada era globalisasi. 1. Menguatnya individualisme. Pada era globalisasi, paham-paham terkait individualisme semakin meningkat. Sebagai contoh, orang-orang dewasa sekarang ini bekerja, berbelanja, bahkan bersekolah sudah marak dilakukan secara virtual tanpa interaksi manusia secara fisik. Kondisi semacam ini semakin memperkuat paham individualisme. Yang kedua, maraknya intoleransi. Intoleransi adalah sikap yang tidak memiliki tenggang rasa atau toleransi. Intoleransi dapat dipicu oleh ketidaksiapan masyarakat dalam menerima perubahan atau perbedaan. Pada era globalisasi, berbagai informasi tentang budaya, ideologi, nilai-nilai, dan agama dapat terekspos ke seluruh dunia. Yang ketiga, mengabaikan Pancasila sebagai objek ilmu pengetahuan. Sayangnya, di era globalisasi ada banyak objek ilmu pengetahuan lain yang dinilai lebih penting untuk dipelajari daripada Pancasila. Akibatnya, banyak institusi
pendidikan yang cenderung mengabaikan Pancasila sebagai objek ilmu pengetahuan. Yang keempat, kemiskinan. Di era globalisasi terlebih di iklim pasar bebas, orang dengan bebas memperkaya diri sesuai kemampuan mereka. Orang-orang yang punya privilege punya peluang besar dalam upaya menyejahterakan dirinya. Namun, kalangan menengah ke bawah yang tidak mempunyai privilege akan semakin sulit menjangkau kesejahteraan ekonomi. Selain faktor pendidikan yang tidak merata, kebijakan yang tidak adil juga memengaruhi kemiskinan kalangan tersendiri bagi nilai-nilai Pancasila, terutama sila kelima yang menyebutkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah cara meningkatkan pendidikan Pancasila di era globalisasi. Selanjutnya adalah cara meningkatkan pendidikan Pancasila di era globalisasi ini. Berikut cara-caranya adalah: pertama, menggabungkan pendidikan Pancasila dengan mata pelajaran lain seperti bahasa, sejarah, sosiologi, dan seni. Ini dapat membantu siswa dan memahami nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, peningkatan kapasitas dan pelatihan guru sangat penting untuk menghadapi tantangan pendidikan Pancasila. Guru harus memiliki pemahaman mendalam tentang Pancasila dan mampu menerapkannya dalam kelas. Yang ketiga, kurikulum pendidikan Pancasila harus terus disesuaikan dengan perkembangan masyarakat, teknologi, dan tantangan global. Dan keempat, mengarahkan siswa ke pendekatan pembelajaran yang partisipatif dan inklusif seperti simulasi, diskusi, dan proyek yang mendorong pemikiran kritis dan pemahaman perspektif yang berbeda dapat membantu peningkatan pola pikir mereka terbuka dan fleksibel. Yang kelima, mengajarkan bukan hanya tentang pengetahuan dan pengenalan ideologi, tetapi juga pembentukan karakter yang berlandaskan Pancasila. Dan pembahasan selanjutnya adalah tantangan Pancasila terhadap generasi muda pada era globalisasi. Masuknya budaya asing menjadikan tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia, terutama generasi muda. Peran Pancasila sebagai nilai luhur bangsa Indonesia sangat penting untuk tetap dijaga eksistensinya. Pancasila merupakan hakikat kepribadian bangsa Indonesia, namun karena adanya globalisasi yang membuat batasan-batasan di antara negara seakan tak terlihat, sehingga berbagai kebudayaan asing dapat masuk dengan mudah dan mempengaruhi masyarakat untuk ikut dalam arus budaya tersebut. Selain itu, terdapat tantangan selanjutnya adalah hilangnya rasa nasionalisme terhadap generasi muda saat ini. Berikut beberapa faktor penyebab melemahnya, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari satu, keteladanan bagi elit kekuasaan dan telah menjadi sumber kekecewaan selama beberapa generasi. Yang kedua, perilaku keluarga terhadap anak yang tidak mencerminkan nasionalisme atau patriotisme. Yang ketiga, pelaksanaan demokratisasi yang tidak mempertimbangkan aspek etika dan sopan santun. Dan yang keempat adalah Indonesia tidak kompetitif karena mundur dibandingkan negara lain. Dan yang kelima, munculnya adat atau etnosentrisme yang hanya dianggap sempurna oleh suku mereka. Berikut faktor eksternalnya adalah: pertama, arus globalisasi yang tak henti-hentinya mempengaruhi moral bangsa, dan yang kedua, pengaruh liberalisme barat dengan mudah merasuki gaya hidup masyarakat Indonesia, hilangnya kecintaan terhadap produk lokal sendiri. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila terdiri dari satu, ketuhanan yang Maha Esa yang berisi tentang setiap manusia berhak memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang berarti manusia itu berarti sama di mata hukum. Yang ketiga, persatuan Indonesia, yaitu kesatuan Indonesia atau bersatunya Indonesia dalam kebinekaragaman Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berarti masyarakat Indonesia
dengan cara musyawarah. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang artinya kesejahteraan atau derajat masyarakat Indonesia itu harus merata dan adil. Namun, sekarang perilaku masyarakat Indonesia tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan mengalami penyimpangan. Berikut beberapa penyimpangannya adalah: 1. Penyimpangan sila pertama. Saat ini kita menjumpai generasi muda yang tidak bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Misalnya meninggalkan ibadah, melanggar peraturan agama, menganggap dirinya sebagai Tuhan atau Rasul. Yang kedua, penyimpangan sila kedua. Sekarang ini kita temui di antara pemuda Indonesia yang tidak memanusiakan manusia lain sebagaimana mestinya. Misalnya kasus pembunuhan, perampokan, pemerkosa, dan lain sebagainya. Yang ketiga, penyimpangan sila ketiga. Memudarnya rasa persatuan dan persatuan yang terjadi pada masyarakat Indonesia saat ini. Misalnya tawuran, dan bentrok antar suku, dan lain-lain. Yang keempat, penyimpangan sila keempat. Demokrasi selayaknya dilaksanakan dengan sehat. Fenomena yang terjadi saat ini masih adanya money politik di kalangan masyarakat yang bisa dijumpai pada saat pemilihan. Yang kelima, penyimpangan sila kelima. Selanjutnya mengenai keadilan. Banyak fakta-fakta mengenai ketidakadilan yang dilakukan oleh generasi muda bangsa Indonesia saat ini. Pembahasan selanjutnya adalah fungsi Pancasila dalam menghadapi era globalisasi. Berikut fungsi Pancasila antara lain: 1. Pancasila sebagai identitas dan kepribadian bangsa. Pancasila adalah kepribadian bangsa yang digali dari nilai-nilai yang telah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila bersifat objektif, ilmiah karena uraiannya bersifat logis dan dapat diterima oleh paham yang lain. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber nilai-nilai dasar. Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Yang keempat, Pancasila sebagai sistem etika. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud etika Pancasila adalah etika yang mengacu dan bersumber pada nilai-nilai norma Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang kelima, Pancasila sebagai paradigma keilmuan ekonomi, politik, hukum, dan pendidikan. Yang keenam, Pancasila sebagai ideologi. Ideologi Pancasila bersumber pada kondisi objektif, konsep, prinsip, dan nilai-nilai orisinal masyarakat Indonesia sendiri. Masyarakat Indonesia harus memahami Pancasila untuk diterapkan sebagai dasar negara Indonesia karena sifat-sifatnya dapat digunakan seiring dengan keberadaan negara Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia berperan penting dalam menjawab masa depan yang akan terus berkembang pesat. Namun seiring berjalannya waktu, prinsip-prinsip utama Pancasila mulai menyimpang dari tindakan sehari-hari orang Indonesia. Yang dimana penyimpangannya sudah saya bahas di pembahasan sebelumnya. Pembahasan selanjutnya adalah menetapkan pemahaman dan implementasi ideologi Pancasila di kalangan generasi muda. Pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila masih tidak lengkap, seperti yang ditunjukkan oleh banyak praktik budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila harus ditanamkan kembali, terutama untuk generasi muda karena mereka lah yang akan membangun Indonesia di masa depan. Berikut beberapa penanaman Pancasila terhadap generasi muda. Yang pertama adalah seseorang dapat bertindak sebagai hamba Tuhan secara pribadi sesuai dengan agama dan kepercayaan mereka, sehingga mereka dapat bersyukur dan menghargai ciptaan Tuhan yang lain, sehingga tercipta keadilan dalam hidup mereka. Yang kedua, seseorang yang dapat menempatkan dirinya sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Ia perlu memahami dan memiliki kemampuan untuk menempatkan hak dan kewajibannya dalam konteks kebersamaan. Yang ketiga, sebagai warga negara, seseorang harus memiliki kemampuan untuk memahami hak dan kewajibannya
hubungan yang tepat dengan orang lain. Pancasila bukan hanya gagasan, melainkan itu harus diterapkan di berbagai aspek kehidupan manusia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dalam video ini, mohon dimaafkan, dan jika ada kekurangan dalam pembahasan saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum